I party like a rock star. Looking like a movie star. I play like an all-star. Dancing like a shining star. Yo guys, selamat datang di channel Sopiler Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel School XD Jilid 21 part 8. Ya jangankan kalian gitu, saya sendiri juga penasaran kapan tamatnya jilid ini. Dan kapan tamatnya High School XD. Oke, let's begin. Klub penelitian gaib langsung OTW ke perairan daerah Jepun untuk memancing, maksudnya menghadang Triheksa. Dan ya, di sana juga ada pulau tak berpenghuni yang cocok dipakai sebagai arena pertarungan nantinya. Di sini tidak hanya ada keluarga Gremory, melainkan keluarga Citri, Seraorg, juga Agares yang entah siapa ini dan apa skillnya, serta Brave Sain yang juga saya masih belum tahu skillnya apa sampai sekarang. Ada di sini. Tak lama datang Kuno bersama ibunya, dan tentu dengan pasukan yokai milik Yasaka yang akan ikut bertempur. Tapi bentar deh, jujur ya, yokai dari Kyoto ini nggak kuat-kuat amat gitu. Kalau terakhir kali dipakai pas insiden Cao-Cao, apa yakin bisa dipakai buat lawan Triheksa? Maybe mereka disuruh lawan Kadal. Tak lama, langit mendung dan hawa menusuk ke badan. Itu adalah hawa dingin yang luar biasa. Tentu beda dengan salju. Hawa dingin ini plus negatif. Jadinya kalau orang biasa dipastikan kena damage. Dan ya, langit mendung pertanda Triheksa muncul sudah tidak lama lagi. Di sini Rias menatap langit dengan penuh kepercayaan diri. Ya, baginya Jepang adalah rumah kedua Rias, dan lagi pula kedua mertuanya orang Jepang sih. Selain itu, wilayah kekuasaannya yaitu Kuoh kan ada di Jepang juga. Lalu Rias mengatakan dengan jujur, sebenarnya dia nggak mau Isai bergabung dalam pertempuran. Ya, mengingat kondisi Isai yang kurang sehat sih. Tapi namanya juga Hyoudo Isai, mana bisa dilarang-larang. Makin dikekang, ya makin berontak. Nanti juga kalau emang klub penelitian gaib maksa gitu nahan Isai, yang ada kekuatan tempur mereka itu berkurang nanti. Dan ya, Isai yang sekarang pasti mampu pergi ke manapun yang dia mau. Lalu Rias melanjutkan obrolannya dengan Isai di Romania tempo hari tentang kencan mereka berdua. Dan kali ini pasti jika tidak ada masalah yang lebih lanjut gitu ke depannya, Rias ingin berkencar ke luar negeri. Wow, Mimin diajak kan nih ke luar negerinya. Tak lama suasana dingin nan romantis. Isai dan Rias menghangatkan diri dengan saling menempelkan bibir masing-masing. Mereka ciuman saat sebelum pertempuran. Anjir, bisa-bisanya gitu kan ngambil kesempatan. Dan ya, tubuh Isai langsung tersetrum hebat. Tapi dia berusaha keras menahannya. Di sisi lain, pandangan sekitar sangatlah luar biasa. Banyak sekali pasukan gabungan dari berbagai ras, mulai dari iblis, hantu, sampai malaikat. Juga ada manusia sih di sini. Semuanya bekerja sama untuk melawan Triheksa. Tak lama mimpi buruk itu pun muncul. Makhluk barbar dengan banyak kepala itu terbang perlahan ke bawah dengan ribuan Evil Dragon di sekelilingnya. Dan ya, anjir, ini para Evil Dragon ini pakai armor naga merah. Jadi warnanya itu hitam plus merah. Agak-agak membagongkan gimana gitu kan. Dan salah satu orang dari tim DXD berteriak serang, pertanda pertempuran sudah dimulai. Seketika Yasaka berubah menjadi Kyuubi dan menembakkan Bijudama. Min, jangan bercanda lah, saya serius. Yasaka mengeluarkan tembakan besar dari mulutnya dan menyapu ratusan Evil Dragon. Di sisi lain, Irina dan Xenovia tidak mau kalah. Yang pertama menyerang adalah Xenovia. Dia menyilangkan Excalibur dan juga Durandal, membuat efek tebasan yang menyilang, yang melesat, terus membelah lautan, hingga menciptakan gelombang tsunami yang juga menghancurkan ratusan naga jahat. Tidak mau kalah, Irina juga membabat puluhan naga jahat. Lalu Kiba tidak mau kalah juga. Dia mengeluarkan Maken Gram. Dan ya, balance break mirip Kiba ini berkembang lagi anjir. Kini dia mengeluarkan pasukan berpedang yang membabat banyak Evil Dragon. Ditambah Kiba yang make Maken Gram ini bisa membabat puluhan Evil Dragon dalam setiap gibasannya gitu. Dan BTW, Kiba di sini sudah semakin terbiasa memakai Maken Gram. Di sampingnya ada Koneko yang menyerang memakai Kasha. Kalau kalian lupa apa itu Kasha,
Ya, saya juga sedikit lupa sih. Intinya serangan bulat melingkar dan juga berputar yang menyerang membabi buta ke arah para Evil Dragon. Dan kasa itu tidak berhenti berputar hingga membabat puluhan Evil Dragon. Dan ya, setiap Evil Dragon yang terkena Kasya langsung musnah seketika. Apalagi Kasya milik Koneko ini kan bisa di-spam. Jadi Koneko berhasil membabat ratusan kadal seketika. Lalu di sebelah Koneko, Rafael menambahkan api oren yang sangatlah panas, membuat para kadal kepanasan dan modar. Jir, meski sudah memakai armor, tetap baya lemah ini para kadal. Cuman jumlahnya itu loh. Di sisi lain, Rias dan Issei memulai combo mereka. Tubuh Rias mulai diselimuti armor naga merah memakai Little. Lalu, boost. Seketika kekuatan Rias ditingkatkan 2 kali lipat. Oh ya, bener juga. Di sini saya jadi merasa Rias gak butuh Bidaking. Toh Issei bisa memboost Rias sebanyak yang dia mau gitu kan. Dan efeknya gak buruk kayak Bidaking, yang notabene ngerusak tubuh Rias. Oke lanjut. Seketika setelah Rias memboost dirinya, Rias menembakkan Crimson Attack dan membabat 50 naga jahat per tembakan itu. Dan Rias terus-menerus menembakkan itu hingga langit mulai cerah. Ya karena para kadal ini sudah sedikit terbabat gitu. Di sisi lainnya lagi, Roswai seperti biasa berusaha menyegel kemampuan produksi kadal dan juga bersiap untuk menahan Triheksa. Tak mau kalah, keluarga Sitri juga ikut menyerang. Saji dengan api hitamnya membakar puluhan naga jahat. Lalu Sona, ya karena dia ini kan sedang di laut, jadi kekuatan Sona ini bertambah berkali-kali lipat. Karena banyak air anjir yang bisa dia kendalikan, wajar sih Leviathan kan sang naga air. Dan ini adiknya. Pasti skillnya nggak beda jauh. Kini Sona menciptakan naga air, Suiton, Suiryudan. Lalu menelan para kadal ke dasar lautan bersamanya. Lalu yang terluka dan kelelahan akan disembuhkan oleh Asia. Oh ya, asal kalian tahu ya, Asia ini bisa dikategorikan penyembuh terkuat di High School DxD loh. Karena apa? Ya gimana enggak? Dia bisa menyembuhin berbagai luka, rasa lelah, dan juga jarak jangkauan healnya ini jauh. Entah berapa meter sih maksimalnya. Intinya Asia bisa nge-heal dari jarak jauh gitu. Memakai Twilight Healing miliknya. Dan lagi, kini Asia sudah berhasil memakai Balance Break. Tapi dengan bantuan Fafnir sih. Ya karena sekarang Asia sudah berlapis armor emas di tubuhnya. Apa ya namanya balance breaknya ini susah disebutin, jadi saya males nyebutinnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Hal itu menambah kuat skill penyembuhan dan defense milik Asiatan. Ya meski Asia ini jarang kena damage sih. Di samping itu semua, datang Dulio, sang pemimpin DxD. Tentu melihat DxD bertempur sekuat tenaga yang sebenarnya membantai Prakadal sih. Dulio tidak mau ketinggalan gitu kan. Dia melebarkan ke 12 sayapnya dan berubah ke mode balance break. Lalu Dulio mengurung ratusan kadal di dalam gelembung miliknya. Seketika di dalam setiap gelembung terjadi badai api dan es yang memusnahkan tubuh kadal seketika. Lalu serangan Dulio tidak berhenti sampai di situ. Kini dia merentangkan sayapnya dan tangannya lebih lebar lagi, membuat ribuan gelembung berbadai yang menyerbu ke arah ribuan Evil Dragon. Dan tentu seketika setelah terkena serangan Dulio, para kadal musnah. Di sini Dulio menjelaskan kalau nama balance breaknya adalah Flagello. Apalah itu anjir, panjang banget loh nama balance breaknya. Apalagi ini kan nama Italia, susah disebutinnya anjir. Intinya balance break Dulio ini nggak main-main kekuatannya. Dan berbeda dengan gelembung pengingat dosa tempo hari saat melawan pemberontak gereja gitu. Kini gelembung Dulio ini dipakai untuk memusnahkan musuh seketika. Ya karena musuhnya ini kan bukan manusia anjir, mana bisa tobat kadal. Tak lama Apophis muncul dan berdiri di atas kepala singa Triheksa. Dia mengatakan kalau cara pertarungan di XD itu naif. Ada benernya juga sih. Karena mau berapa ribu pun kadal yang dikalahkan, kalau produksinya nggak dihentikan, ya nggak akan pernah habis itu kadal. Tak lama para kadal dan armor naga merah bermunculan sekali lagi. Dan kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Lalu Triheksa melancarkan sebuah serangan Fireball yang seketika memusnahkan pasukan gabungan. Tidak hanya itu, serangannya terus maju ke arah pulau tak berpenghuni. Untung DxD berhasil menghindar, tapi efek ledakan dari benturan Fireball dan pulau sangatlah besar.
Mengguncang bumi lah serangan itu, dan seketika pulau itu pun menghilang. Bahkan air di sana sempat surut sih. Di sisi lain, tim gabungan langsung menyerang Trihexa secara membabi buta. Tapi boro-boro mempan anjir, lecet pun kagak itu Trihexa. Di sini saya merasa sedikit jengkel. Ya karena Trihexa ini OP banget anjir, selain gede, juga regenerasinya hebat. Meski pakai Longinus Smasher, yaitu jurus andalan Issei, kayaknya Trihexa ini nggak akan kalah gitu kan. Lalu Xenovia menyilangkan pedangnya sekali lagi, dan kali ini dia arahkan pada Trihexa. Serangan itu berhasil membuat luka menyilang di salah satu kepala Trihexa. Tapi diludahin dikit aja itu sembuh anjir. Di sisi lain, Dulio membuat gelembung yang membungkus Trihexa. Gelembung berbadai yang diameternya lebih dari 200 meter. Tapi seketika gelembung itu pecah dan Trihexa tetap sehat walafiat. Di tengah keputusasaan ini, dua mantan musuh tiba-tiba datang, yaitu Chrome dan juga Cao Cao. BTW, dari tadi saya nggak ngeliat Pali. Kemana itu si Pali? Lalu, Chrome seketika menembakkan bola aura yang menghantam ribuan Evil Dragon. Juga Cao Cao langsung masuk ke mode balance break. Di sini Cao Cao mengatakan kalau yang boleh mengalahkan Issei hanyalah aku, anjir. Lalu dia terbang dan membabat ribuan Evil Dragon. Anjir bener sih itu True Longinus OP-nya nggak main-main anjir. Di sisi lainnya lagi datang Sun Gokong bersama naga Cina Yulong. Ini para orang kuat datang satu persatu. Dan ya, bakal berapa menit ini pertarungan? Selain dirinya, dia juga membawa Pat Kai dan juga satu lagi itu teman yang diajak ke barat, saya lupa namanya. Membabat habis ribuan naga jahat. Buset dah. Dari tadi ya saya bilang ratusan ribuan naga jahat yang dibabat. Tapi nggak habis ini kadal. Dan di sini alurnya mulai membagongkan. Ya karena yang bertarung ini malah para dewa gitu kan. Jadi akan saya skip aja. Singkat cerita, banyak orang yang datang, bahkan kakek tua Strada juga ada di sini. Di sisi lain, Cao Cao memakai True Idea. Kalau kalian lupa apa itu True Idea, itu adalah Juggernaut Drive-nya True Longinus. Seketika Apophis ngibrit karena ketakutan. Di sini Issei kagum karena melihat betapa hebatnya True Idea, yang bahkan belum dikeluarkan saja gitu. Apophis langsung kabur. Di sisi lain, Rosewise yang akan jadi pahlawan di sini. Sang Valkyr cantik ini terbang ke arah Trihexa hingga berada di titik di mana mereka hampir bersentuhan. Lalu Rosewise membuat lingkaran sihir yang jumlahnya sangatlah banyak, yang bahkan menutupi Trihexa. Rosewise mengatakan bahwa dirinya menghentikan Trihexa. Seketika Trihexa mengaum kesakitan, dan di sini juga bisa dipastikan bahwa Trihexa berhasil dihentikan. Di sini Gasper dan Valerie OTW ke Holy Grail yang mengapung di atas sana. Di sisi lain, Apophis mendarat di suatu pulau dan terlihat oleh Issei. Issei yang sudah membulatkan tekad langsung bergegas ke arah Apophis berada. Dan bisa dipastikan, next chapter Apophis modar. Ya meski saya belum baca juga sih next chapter kayak gimana. Pertempuran pertama dimenangkan oleh tim DXD. Dan selanjutnya, pertempuran antar pria Issei versus Apophis akan dimulai. Bersambungnya. Bilang mulai kok bersambung min. Oke, thanks for watching and titik. Bye bye.